Setelah beberapa minggu galbay sih, nama kita itu dipastikan masuk Slik OJK atau setelah berapa bulan sih kita melakukan galbay dan nama kita masuk Slik OJK. Nah, bagi nasabah pinjam online mengetahui satu hal ini bisa dibilang penting, tidak penting. Tapi menurut saya ini penting karena kamu harus tahu loh, kapan sih nama kita itu masuk Slik OJK. Karena hampir semua nasabah di luar sana itu menganggap setelah galbay, nama kita udah masuk si OJK, padahal belum tentu seperti itu loh. Maksudnya ada waktunya kapan nama kamu masuk si OJK dan kapan belum masuk Slik OJK. Nah, kalau dulu ya waktu 2024, 2023, nama kita masuk Slik OJK itu setelah 90 hari galbay ataupun 3 bulan galbay. Kamu bisa baca sendiri di mana di dalam aturan OJK tersebut dijelaskan bagi nasabah yang galbay ataupun gagal bayar lebih dari 90 hari, maka namanya masuk si OJK, masuk BI checking, dan blacklist. Mereka tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya, bahkan di bank-bank yang ada di Indonesia ini. Tapi peraturan 2025-2026 itu sudah berubah semenjak bulan Juli tahun 2025, di mana nama kita masuk Slik OJK itu tidak pakai bulan lagi. Maksudnya seperti 3 bulan galbay, 90 hari galbay, nama kita masuk Slik OJK. Nah, sekarang tidak seperti itu. Intinya, mau kita galbay 1 minggu, mau kita galbay 1 bulan, nama kita sudah dipastikan masuk Slik OJK. Contoh, misalnya kamu melakukan galbay ini di pinjol kredit pintar ataupun di pinjol aku-aku. Kamu baru galbay 1 minggu. Nah, bisa dipastikan nama kamu akan masuk Slik OJK. Emang sekarang itu enggak tentu kayak dulu ya, tapi sekarang jauh lebih cepat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminimalisir hutang si nasabah tersebut. Lebih tepatnya, kalau nama masuk Slik OJK, kan mereka tidak bisa lagi tuh mengajukan pinjaman-pinjaman di pinjol legal lainnya untuk melakukan gali lubang tutup lubang pinjol. Karena seperti yang kita tahu, banyak nasabah yang terjerat pinjol itu karena melakukan gatulob, yaitu gali lubang tutup lubang pinjol. Nah, sebenarnya tujuan OJK ini baik ya, membuat peraturan seperti itu supaya si nasabah tersebut tidak banyak atau tidak memperbesar hutang mereka. Karena seperti yang kita tahu, ketika kita melakukan gali lubang tutup lubang pinjol, itu hutang nggak kerasa loh. Tahu-tahu udah besar aja. Dan lebih gongnya lagi, di luaran sana banyak nasabah yang terjerat di pinjam online hutangnya sampai puluhan juta. Itu karena gali lubang tutup lubang pinjol. Jadi itulah alasan kenapa peraturan nama kita masuk Slik OJK itu sekarang jauh lebih cepat. Bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, dan paling lama mungkin 1 bulan. Dan yang lebih cepat juga itu bisa beberapa hari saja. Alasannya karena seperti yang saya bilang tadi. Lalu apakah nama kita bisa bersih sendiri, Bang? Jawabannya tidak ya. Selagi kita tidak membayar hutang kita, misalnya di pinjol aku-laku yang kita galbay, mau kamu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nama kamu tidak akan bersih sendiri. Jadi, cara satu-satunya membersihkan nama kita dengan cara membayar hutang kita tersebut. Nah, jadi itulah yang harus kamu tahu ya, tentang kapan sih nama kita masuk Slik OJK, dan apa sih alasannya kenapa sih OJK membuat peraturan baru, yaitu nama kita masuk Slik OJK tidak harus menunggu 3 bulan ataupun 90 hari. Oke, buat kamu yang ingin request tentang pembahasan pinjol selanjutnya, tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Oke, jadi mungkin saja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal atau tidak tahu kapan sih nama kita masuk Slik OJK. Nah, buat kamu juga yang ingin bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.